Prabowo ingin tampung warga Gaza ke Indonesia, peneliti ISEAS, sama saja membantu kejahatan Israel. Indonesia siap dari segi kemanusiaan mengirim bantuan ke Gaza. Kita juga sudah mengirim tim medis yang terus bekerja di dalam Gaza dan kondisi yang cukup berbahaya. Rumah sakit di mana kita kerja sering ditembaki. Kemudian kami juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Kami nanti segera akan mengirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak-pihak di daerah tersebut, bagaimana pelaksananya. Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali, dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Kebijakannya Prabowo ini sebenarnya pro-Palestina apa pro-Israel sih? Jadi kemarin tuh Prabowo bilang akan mengevakuasi 1.000 warga Palestina ke Indonesia. Di satu sisi ini mungkin adalah aksi kemanusiaan yang sangat bagus gitu, dan semakin menunjukkan bahwa Prabowo ini sangat peduli dengan Palestina. Tapi sepertinya isu ini tidak berhenti di situ. Ada isu yang bilang bahwa kebijakan Prabowo mengevakuasi 1.000 warga Palestina ke Indonesia adalah kebijakan yang sangat pro-Israel. Karena ini sangat sesuai dengan kebijakan Israel yang ingin mengusir warga Palestina dari jalur Gaza. Sehingga Israel memiliki kekuatan teritorial untuk semakin mengakui Gaza adalah bagian dari Israel dan mendirikan negara Israel Raya. Isu ini turut didukung sama pernyataan dari Wakil Ketua MUI yaitu Anwar Abbas. Anwar Abbas bilang, kebijakan Prabowo yang ingin mengevakuasi 1.000 warga Palestina ke Indonesia itu justru ingin melanggengkan rencana Israel untuk mengusir warga Palestina. Karena memang Israel dan Amerika sudah berniat untuk mengusir mereka dari Gaza. Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Izin, ini bagus, baik Pak Prabowo, tetapi tidak tepat sama sekali. Karena pengalaman selama ini semua warga Gaza yang keluar tidak akan pernah bisa lagi kembali masuk ke Gaza karena diblok oleh penjajah. Maka dari itu, kita memohon pemerintah Indonesia tidak melakukan hal ini karena hanya akan memuluskan langkah ethnic cleansing pembersihan Gaza dengan mengeluarkan semua penduduknya direlokasi seperti rencana Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu. Pak Prabowo ingin membantu mereka-mereka yang terluka, yang sakit, maka bantulah mereka-mereka itu di Gaza. Buatlah rumah sakit di Gaza, berikanlah pelayanan kesehatan di Gaza, jangan bawa mereka keluar. Sebab bila mereka dibawa keluar dari Gaza, saya yakin dan percaya tidak akan bisa kembali ke Gaza. Karena apa? Jika ada warga Gaza yang perlu dievakuasi, dalam hal ini mereka yang mengalami luka-luka, anak-anak yatim, kemudian anak-anak yang mengalami trauma, dan pelajar-pelajar ke Indonesia. Jadi ini bentuk dari siapnya kita itu seperti apa sih, kan seperti itu. Nah, ini semua juga tetap di dalam frame berpikir bahwa seperti dari awal juga kita sudah punya posisi yang jelas. Pertama,
semua pihak yang berkepentingan, semua pihak yang ada di Palestina menyetujui proposal tersebut atau keinginan, kesiapan tersebut, menyambut kesiapan tersebut. Teman-teman, saya lagi sedih nih dengar pernyataan Pak Prabowo. Prabowo mengatakan akan menerima pengungsi dari Gaza, warga Gaza yang terluka. Emang sih beliau bilang ini sementara, nanti kalau udah sembuh dikembalikan lagi. Tapi kita lihat ini sejalan banget kan dengan pernyataan si setan Yahu itu yang mengatakan akan mengosongkan Gaza dan menyuruh beberapa negara, bahkan mengatakan beberapa negara sudah setuju untuk menerima warga Gaza. Apakah beberapa negara itu termasuk Indonesia? Tapi kenapa kok presiden kita kok jadi galau begini? Ini katanya bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina. Ya iya kali, kita juga tahu bahwa itu nggak akan terjadi. Mereka kembali itu nggak mungkin karena setan Yahu sudah akan merebut Gaza, sudah bersiap-siap dengan Trump untuk mengosongkan Gaza. Padahal beberapa waktu yang lalu itu Kementerian Luar Negeri bilang nggak ada tuh wacana kayak begitu, nggak ada meeting-meeting yang bicara soal itu. Apa mungkin karena Amerika mau menaikkan bea masuk barang-barang Indonesia Amerika Serikat? Jadi alasannya cuma itu doang, takut miskin. Ya nggak punya agama ya negara kita ini. Padahal katanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaannya adil dan beradab. Pak, kalau mau dukung Palestina, kirim Pak tentara kita ke sana. Bom tuh Israel, Tel Aviv, berani nggak? Jangan cuman mau menerima pengungsi. Itu sama saja relokasi atau mengosongkan Gaza atau mencaplok Gaza. Apakah kita sepakat dengan seperti itu? Peneliti ISEAS, Made Supriyatma, menyampaikan kritik tajam terhadap wacana pemindahan penduduk Gaza ke Indonesia yang sempat dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Lewat tulisan yang ia bagikan di akun Facebook pribadinya, Made mempertanyakan arah dan logika kebijakan tersebut, serta menyoroti potensi konsekuensi serius di baliknya. Saya tidak tahu apa maksud dari kebijakan luar negeri seperti ini, tulis Made. Ia menyebut rakyat Palestina sebagai salah satu bangsa paling menderita di dunia, yang kerap mengalami diskriminasi di negara-negara tempat mereka mengungsi, seperti di Yordania dan Suriah. Yang lebih dikhawatirkan, menurut Made, adalah kemungkinan bahwa pemindahan warga Palestina justru menguntungkan pihak Israel. Israel pasti senang dengan perginya penduduk Palestina dari tanah-tanah mereka. Sekali mereka pergi, mereka tidak akan boleh kembali, tegasnya. Ia mempertanyakan motif Prabowo yang ingin memindahkan penduduk Gaza ke Indonesia. Maksudnya untuk apa? Agar Gaza kosong, dan Trump bisa bikin Trump kasino dan hotel di sana bekerja sama dengan keluarga Sheldon Adelson. Sindir Made. Dalam kritiknya, Made juga mengungkit kembali ide lama yang ia nilai serupa, yakni ketika mantan Kepala BIN, AM. Hendro Priyono, pernah berimajinasi memindahkan 2 juta warga Papua ke Sulawesi Utara, yang disampaikan di Seskoat beberapa tahun lalu. Menurutnya, gagasan-gagasan seperti itu adalah bentuk imajinasi liar. Memindahkan orang adalah menceraikan mereka dari tanahnya, dari kebudayaannya, dari eksistensinya. Membiarkan Palestina menjadi tanah kosong itu berarti mengamini kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Kita membantu genosida yang dilakukan oleh Israel, tulisnya. Made menyebut bahwa kebijakan semacam ini tidak hanya problematik secara etika, tapi juga memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah dalam menangani persoalan mendasar dalam negeri. Ia menyinggung langsung program makan siang bergizi yang menurutnya belum berjalan baik. Urusan makan siang bergizi saja tidak beres. Saya menunggu ada pejabat Prabowo atau Gibran yang mau mendadak berkunjung ke satu sekolah dan makan makanan yang mereka sajikan untuk anak-anak Indonesia. Jangan ada setup sebelumnya. Kunjungan dadakan saja, tulisnya. Ia mempertanyakan apakah para pejabat benar-benar percaya pada kualitas makanan yang mereka sajikan untuk anak-anak. Gibran hanya datang bagi-bagi ini dan itu seperti Sinterklas tropis yang ketinggalan kereta rusanya. Tidak pernah sekalipun saya lihat dia makan apa yang dia berikan, lanjutnya. Menurutnya, pemimpin harus memberi contoh, termasuk dalam hal yang paling sederhana. Ketelen nggak makanan itu di tenggorokan? Kalau enggak, mengapa lu kasih ke anak-anak kita dan lu klaim sebagai makanan bergizi? Sindir Made. Ia juga menyinggung bagaimana pemerintah saat ini belum menyelesaikan satu persoalan, namun sudah menambah persoalan baru. Ia menilai sikap elit politik yang ingin tampil sebagai pahlawan dalam isu internasional justru menunjukkan sikap sok kaya dan tak realistis. Jangan sok kaya, dan sok jadi pahlawan deh, tulisnya.
Made juga mengingatkan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo di masa lalu yang menyebut Indonesia kaya dan punya banyak uang ternyata berujung pada utang negara yang besar. Ternyata duit itu utang semua. Sekarang siapa yang harus bayar utang-utang yang dipinjam ugal-ugalan itu? Sindirnya. Ia menutup opininya dengan ajakan agar para pemimpin fokus pada persoalan real yang menyangkut kehidupan rakyat sehari-hari. Makan tuh makanan bergizi yang dimakan anak-anak Indonesia. Itu dulu deh. Jangan sok bawa penduduk Palestina ke sini dan biarkan Palestina jadi tanah kosong sehingga bisa diokupasi Israel. Sungguh kita jadi pendukung genosida Israel kalau demikian hal, pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, mengungkap bahwa rencana pengosongan Gaza dengan tujuan relokasi sudah diajukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah. Hanya saja rencana tersebut ditentang sejumlah pihak yang melihatnya sebagai tipu muslihat pendudukan Israel di Gaza. Menurutnya, apabila rencana tersebut direalisasikan, Israel akan lebih mudah menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Bahkan, mereka menjadi leluasa menempatkan warga negaranya ke daerah yang mereka duduki. Hal ini tentu membuat Gaza akan menjadi bagian dari negara Israel Raya yang mereka impi-impikan. Situasi ini bahkan sudah terjadi pada kota Yerusalem. Kota ini awalnya dikuasai oleh rakyat Palestina. Namun, kota tersebut sudah diduduki oleh Israel, bahkan sudah dijadikan sebagai ibu kota negaranya.